Maut yang ditebar pengemudi Afriani Susanti di halte Tugutani rasanya masih terbayang dalam benak publik kita. 12 jalan kaki menemui kemalangan, diterabas kendaraan secara membabi buta. 9 orang tewas. Insiden memunculkan beragam polemik, mulai dari penegakan hukum atas pengemudi mobil maut, buruknya fasilitas umum untuk pejalan kaki, hingga persoalan narkoba. Pengemudi mobil maut Afriani Susanti diketahui di bawah pengaruh zat psikotropika, bahan yang terlarang dikonsumsi, terlebih saat akan berkendara. Tak hanya psikotropika, pengemudi kendaraan juga harus waspada untuk tidak mengkonsumsi zat atau senyawa kimia lain yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara, termasuk obat-obatan yang bisa menyebabkan kantuk. Banyak ya, contohnya misalnya kalau kita minum obat flu misalnya kan ada juga kan untuk misalnya mengandung antihistamin ya, dia bisa menyebabkan rasa kantuk, itu juga kita harus hati-hati juga kalau lagi berkendara. Yang terbaru, kecelakaan bus di Sumedang, Jawa Barat menambah panjang daftar kecelakaan maut di tanah air dalam jangka sebulan terakhir. Dari 8 kejadian, sedikitnya 33 orang tewas, puluhan lainnya luka-luka. Selain kondisi tubuh yang terbebas dari zat yang tidak diperkenankan ketika berkendara, hal lain yang penting diperhatikan yaitu kesadaran keselamatan berkendara atau safety driving. Tidak hanya soal teknis keselamatan diri seperti pemasangan sabuk pengaman atau helm pada pengendara motor, serta pemahaman undang-undang lalu lintas. Pengendara juga harus selalu sadar kelalaian dalam berkendara dapat menyebabkan orang lain celaka. Intinya jangan berkendara ketika ngantuk. Di pasal 106 ayat 1 itu jelas berkendara dengan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi itu adalah mengantuk, menelpon, terpengaruh dalam obat-obatan yang menurunkan daya konsentrasi. Itu lebih baik kita menghindari berkendara atau menggunakan jalan. Data Kementerian Perhubungan menyebut dari tahun ke tahun jumlah kecelakaan berujung maut semakin memprihatinkan. Tahun 2010 hingga 2011, jumlahnya mencapai lebih dari 31.000 jiwa. Artinya, hampir 3 hingga 4 nyawa melayang di jalan setiap jam. Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas secara nasional bahkan mencapai 180 triliun rupiah per tahun atau sebanding dengan 3,1% total produk domestik bruto Indonesia tahun 2010. Kematian akibat kecelakaan ini sangat tinggi. Itu mati doang ya, Mbak. 31.000 itu angka mati. Tapi angka kecelakaan belum termasuk kecelakaan berat, sedang, apalagi ringan. Gitu. Jadi memang kehidupan perekonomian bangsa kita naik. Itu kita akui. Level-level manusia orang Indonesia itu levelnya sudah middle gitu. Tapi ada ongkos sosial yang dibayar, yang harus terbayar. Ongkos sosial itu adalah nyawa, kenyamanan dalam berkendara, keselamatan dalam berkendara. Tak heran pula jika kecelakaan lalu lintas menduduki urutan kedua setelah penyakit TBC dalam daftar pembunuh utama di Indonesia. Tingginya korban jiwa dan materi akibat kecelakaan lalu lintas bahkan memicu Kepolisian Republik Indonesia menargetkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas hingga 50% dalam 10 tahun. Maraknya kecelakaan harusnya jadi cerminan pentingnya kesadaran dalam berkendara. Demikian laporan Tim Liputan Topik.